Tetapi sekarang itu ada perubahan pola curah hujan yang ini menambah kekeringan yang terjadi. Itu praktis mayoritas masyarakat Sabu yang petani ini gagal tanam. Masyarakat masih menganggap bahwa pangan lokal, bicara sorghum itu kayak makanan kelas 2. Gitu. Bagaimana masyarakat itu mendapatkan akses informasi atas perubahan pola curah hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim itu sendiri. Harapannya itu diberikan oleh pemerintah begitu ya? Ya, aksesnya lah paling akses mau nggak mau lah itu, ya, karena kan memang itu. Ya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai yang membahas berbagai isu yang relevan di masyarakat. Nah, saya Bowo saat ini akan membahas topik yang masih relevan khususnya untuk wilayah dampingan kita, yaitu kekeringan, dampak kekeringan terhadap produksi pangan di wilayah Sabu. Di sini sudah ada teman kita dari Sabu Raijua, Mas Arif. Selamat siang Mas Arif. Selamat siang Bowo. Ya, beliau ini area manajer untuk wilayah Sabu Raijua untuk program kemandirian pangan. Jadi beliau ini beberapa hari ini baru datang ke Jogja dan saat ini kita mau ngobrol santai terkait dengan kondisi Sabu, khususnya terkait dengan kekeringan atau perubahan pola curah hujan begitu Mas Arif ya. Terima kasih Om Bowo dan teman-teman Friendship. Bicara kekeringan Sabu Raijua, terutama NTT, itu bukan hal baru. Di NTT, terutamanya di Sabu, ini musim kering sekitar 8 bulan. Dan musim hujan sekitar 4 bulan. 4 bulan. Gitu. Jadi bukan hal baru sebenarnya. Tetapi sekarang itu ada perubahan pola curah hujan yang ini menambah kekeringan yang terjadi. Yang ini menyebabkan juga adanya kegagalan tanam pada tahun lalu, 2023. Karena memang pola curah hujannya berubah, baik itu lebih dini dan juga intensitasnya kurang gitu ya. Intensitasnya kurang, sehingga tahun lalu itu praktis mayoritas masyarakat Sabu yang petani ini gagal tanam. Tidak bisa menanam. Tidak bisa menanam. Bahkan ada yang sudah sampai 4 kali tanam itu gagal. Kalau dari cerita Om Sarif berarti dampaknya sangat serius begitu terkait dengan dampak kekeringan terhadap produksi pangan begitu ya Om ya. Betul sekali Om Bowo. Jadi kalau kalau Om Sarif bercerita seperti itu, kalau kita melihat jauh ke depan, kira-kira dampak pola curah hujan yang berubah atau bergeser ini untuk kedepannya seperti apa di Sabu Raijua Om Sarif? Iya Om Bowo. Yang pertama tentu ini perubahan pola curah hujan ini masih belum dipahami oleh semua masyarakat. Petani khususnya gitu ya. Sehingga mereka pun juga masih agak kebingungan kapan sebenarnya musim tanam yang pas gitu. Merefleksikan dari tahun 2023 lalu itu gagal tanam, bisa dibilang gagal tanam semua. Tidak ada yang sampai panen begitu ya? Ada sebagian kecil, terutama komoditas yang memang tahan kering begitu ya. Tetapi yang bergantung kepada hujan kayak padi, jagung dan sebagainya, ini hampir semua itu gagal tanam bahkan. Yang tadi Om, yang komoditas tahan kekeringan itu apa yang di sana masih bisa untuk ditanam itu? Untuk yang kering, komoditas yang memang lebih tahan kering, salah satunya adalah sorghum, terus kemudian kacang hijau. Kenapa kacang hijau? Karena kacang hijau salah satunya itu waktu tanamnya pendek. Tapi kalau masih bisa ngejar gitu ya? Betul. Tapi kalau sorghum memang dia agak panjang, tapi dia lebih tahan kering. Begitu. Jadi untuk dua komoditas ini masih bisa menghasilkan atau produksi ya untuk ketersediaan pangan khususnya untuk keluarga-keluarga petani yang ada di sana. Untuk pemenuhan itu
masih bisa Pak Bowo. Namun memang ini ada juga perubahan pola konsumsi juga mempengaruhi. Kalau produksi bisa, karena memang itu komoditas ini memang selain waktunya pendek yang kacang hijau, sorghum itu pun juga tahan kering. Tapi ini juga seiring dengan pola konsumsi yang agak berubah, banyak orang yang sekarang tidak melakukan produksi sorghum. Gitu. Artinya secara pilihan komoditas ini ada perubahan minat petani untuk menanam, entah itu yang tadi Om Sarip bilang, sekarang orang lebih memilih kacang hijau atau sorghum. Untuk komoditas lain nggak ada pilihan begitu ya Om? Atau ada menurut Om Sarip selama ini yang paling tidak 3 tahun lah ya di sana? Iya, kalau perubahan konsumsi yang itu mempengaruhi minat produksi, memang kita nggak bisa pungkiri, termasuk juga di Sabu, itu minat terhadap berasnya cukup tinggi, yang itu juga mempengaruhi produksi beras. Nah ini juga masih jadi catatan dalam temuan kami, masyarakat masih menganggap bahwa pangan lokal, bicara sorghum itu kayak makanan kelas 2. Gitu. Padahal kalau ngelihat dari pengalaman tahun lalu, dengan perubahan pola curah hujan, ternyata sorghum itu lebih tahan. Gitu. Nah, itu terkait dengan pilihan komoditas ya. Kalau kita melihat dampak dari perubahan pola curah hujan, itu seperti apa? Apakah ini mempengaruhi, kalau tadi mempengaruhi komoditas, hal-hal lain yang mungkin berdampak itu apa saja kira-kira? Ada hal yang lain nggak terkait sebagai tantangan petani atau bahkan untuk pengambil kebijakan, Om Sarip? Bicara terkait dampak perubahan pola curah hujan, memang yang pertama ini yang sangat berdampak kepada petani itu adalah perubahan budaya tanam. Gitu ya. Yang dimana sebenarnya teman-teman petani itu pun juga memiliki kalender adat untuk tanam sebenarnya, dan juga ada kebijakan dari pemerintah di mana mereka memiliki patron musim tanam Oktober Maret, yang secara umum begitu secara umum gitu. Nah, tetapi ini masih belum adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat adat. Dalam menentukan waktu ya. Dalam menentukan waktu. Nah, saya kira ini dulu yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Adanya sinergitas terkait dengan ideal kapan musim tanam, gitu. Jadi teman-teman, friendship, ini kita ngobrol sama Om Sarip, bicara kekeringan tapi di atas air. Tapi saya pikir nggak masalah. Persoalan yang kita bicarakan ini masih relevan karena terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Iya. Om Sarip ini sambil buat kopi. Untuk ini Om, dampak, kalau tadi ngomong sosial budaya ya, tapi dampak ekonomi ekonomi terkait dengan kekeringan atau perubahan pola curah hujan terhadap kondisi ekonomi masyarakat khususnya petani itu seperti apa saat ini yang terjadi di sana? Iya. Tak bantu. Silahkan. Ya, tadi Pak Bowo menyinggung lokasi. Ya, ini mungkin harapan masyarakat Sabu ya. Bisa cukup air lah gitu. Ya, meskipun ini mungkin terjadi ketika musim hujan di antara bulan November sampai dengan Februari. Gitu ya. Iya, terkait dengan itu dampak dari pola curah hujan yang mempengaruhi produksi pangan ya, dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Tentu tahun lalu, terutama ekonomi ya. Tahun lalu ya mayoritas gagal tanam. Ini gagal tanam Pak Bowo, bukan gagal panen. Iya, ini seperti jadi tadi sudah dibilang tadi Om Sarip kan gagal tanam. Ini akan menjadi atensi khusus gitu. Nah, otomatis ketika gagal tanam, ini masyarakat pun juga pertanyaannya bagaimana mereka mencukupi kebutuhan pangannya. Nah, ini yang jadi catatan. Maka otomatis dengan kondisi begini,
masyarakat hanya bisa bergantung kepada bantuan dari pemerintah melalui bantuan terlalu banyak ini. Pangan. Ya, lanjut. Gitu Pak Bowo. Iya, ngomong-ngomong nyambung ya, yang terkait dengan bantuan pemerintah. Sampai saat ini, kira-kira bantuan pemerintah khususnya terkait dengan bagaimana produksi komoditas pertanian bisa dilakukan oleh petani di Saburai Jua itu sejauh mana Om? Bentuk-bentuk bantuan yang sudah diberikan. Kalau yang Om Syarif lah, yang dipahami Om Syarif selama mendampingi masyarakat itu seperti apa sih pemerintah memberikan dukungan kepada petani di sana? Iya. Kalau bicara bantuan pemerintah, memang kalau kita melihatnya, ini kita coba. Oh iya, sambil dulu Pak Bowo. Iya, oke. Kalau bantuan pemerintah, kalau ngelihat dari aspek produksinya terlebih dahulu ya, memang beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir, pemerintah sudah mulai memperhatikan terkait dengan pangan lokal, terutama sorghum. Jadi tahun 2022 itu sudah ada bantuan dari pemerintah sekitar 1,1 ton benih sorghum untuk masyarakat gitu. Artinya sudah mulai tumbuh terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang mendukung terkait dengan komoditas lokal. Itu yang pertama. Yang kedua pun juga dari segi penyiapan lahan itu pun juga ada bantuan pengolahan lahan. Pengolahan lahan. Dinas Pertanian itu ya? Betul. Itu sekitar 300 hektar, estimasi 300 hektar untuk pengolahan lahan. Enggak, yang itu tadi kan terkait dengan pengolahan. Kayaknya kan mungkin dari instalasi air atau bendungan itu ada nggak Om? Bendungan atau irigasi begitu? Yang pemerintah juga memberikan dukungan untuk meningkatkan produksi, ada nggak? Iya. Kalau tadi bicara benih, saya kira infrastruktur terkait pengolahan lahan juga sudah, terus infrastruktur lain terkait dengan embung dan lain sebagainya. Semenjak berdirinya Kabupaten Saburai Jua tahun 2009, Om Bowo, ini sampai dengan saat ini cukup banyak pemerintah memang membangun embung. Baik embung skala besar, sedang ataupun kecil. Nah, kalau skala besar mungkin debit airnya 100.000 meter kubik ke atas gitu ya. Untuk sedang di bawah 100.000 dan di atas 10.000 dan juga yang kecil. Cukup banyak yang dibangun. Terhitung ada sekitar 340-an. Yang besar ini. Yang seratusan kubik tadi ya. Yang besar sekitar ada 6 unit. Oh, 6 unit. 6 unit. Satu kabupaten. Itu tersebar di 6 kecamatan. Terus untuk yang kecil, embung-embung kecil memang itu lebih banyak, sekitar 240-an ya, itu tersebar. Untuk desa ini basisnya desa. Nah, hanya memang ini cukup agak lama Pak Bowo. Karena lama apanya? Proses pembangunannya atau gimana? Kondisinya dari proses pembangunannya awalnya. Itu sejak tahun 2015-an gitu ya. Nah, saat ini tahun 2024 ini sudah mulai banyak masalah juga di embung, baik itu pendangkalan ataupun juga saluran irigasi, yang ini tentu mempengaruhi terkait dengan ketidakmaksimalannya embung, baik daya tampungnya ataupun juga saluran irigasi yang tidak sampai kepada lahan pertanian. Ini ya, fungsi dari embung untuk menampung air dan mendistribusikan ini belum optimal begitu ya. Kalau itu persoalannya apa? Apakah keterlibatan masyarakat dalam mengelola atau merawat, atau memang ada dari pemerintah yang memang kurang dalam menjaga sustainabilitasnya? Iya, saya kira. Tapi kalau nggak enak dengan pemerintah nggak usah bilang. Iya, saya kira ini keduanya ya Pak Bowo ya. Dari segi pemerintah itu pun juga tentu ini memiliki kewajiban untuk pemeliharaan gitu ya. Tapi di samping itu pun juga saya kira kesadaran masyarakat untuk ikut turut merawat. Bukan hanya memanfaatkan saja. Partisipasi masyarakat untuk merawatnya juga jadi ini. Iya Om. Jadi artinya memang tidak semata-mata kesalahan pemerintah lah ya. Itu persoalan bagaimana masyarakat yang menerima juga terlibat dalam
bagaimana ini bisa terjaga sesuai dengan fungsinya. Oke Om, jadi kondisi ini seperti yang Om Syarif bilang bahwa ada dampak terkait dengan kekeringan, terkait dengan pola curah hujan yang berubah sebagai bagian dari dampak perubahan iklim. Dan ini sangat mempengaruhi produktivitas atau ketahanan pangan di Sabu. Nah, terakhir Om, ini terakhir terkait dengan harapan lah. Kalau Om Syarif kan mendampingi ya bersama timnya di sana. Kira-kira harapan teman-teman atau masyarakat atau katakanlah petani yang ada di sana terkait dengan kondisi sekarang itu seperti apa? Apakah berharap pemerintah memberikan subsidi atau memberikan kayak bantuan-bantuan yang instan begitu, atau seperti apa sebenarnya kondisi saat ini harapan masyarakat itu? Iya, Pak Bowo. Tapi sebelumnya boleh saya minum, Pak Bowo? Oke, silakan. Ini yang buat Om Syarif sendiri juga. Enak memang kopinya. Prinsip, maaf ini kami menikmati berdua saja ya. Oke, silakan Om Syarif. Iya, Pak Bowo. Harapan ya kalau secara utuh ya. Kami terutama di Kabupaten Saburai Jua, terutama Yayasan SIP Indonesia di Kabupaten Saburai Jua, ya kami diamanatkan menjalankan program kemandirian sistem pangan lokal berkelanjutan gitu ya. Yang dimana memang kami harus memperhatikan berbagai aspek, salah satunya produksi, terus juga konsumsi, perdagangan, dan juga bagaimana juga memperhatikan keberlanjutan, gitu ya. Nah, maka di 4 itu pun juga ada beberapa catatan, Pak Bowo, gitu ya. Terutama kalau bicara aspek produksi, dengan adanya perubahan pola curah hujan yang terjadi, saya kira memang sudah waktunya baik pemerintah ataupun juga masyarakat itu mencoba kembali ya terkait dengan memperhatikan komoditas lokal menjadi andalan gitu ya. Karena memang tahun 2023 menjadi pembelajaran kita bahwa adanya pola curah hujan dengan komoditas yang ditanam sebelumnya seperti padi, jagung, itu pun juga banyak yang gagal tanam. Tapi untuk yang sorghum, karena dia jauh lebih tahan kering, itu dia masih bisa bertahan, dan kacang hijau dengan waktu tanam yang cukup pendek itu pun juga bisa panen, begitu ya. Nah, di aspek lain terkait dengan infrastruktur, saya kira tadi bicara embung sudah cukup banyak saya kira, meskipun mungkin juga pemerintah masih terus akan coba membangun kembali, tetapi perhatian kami di sini itu adalah bagaimana memaksimalkan embung yang sudah ada. Baik pengurukan untuk memaksimalkan daya tampung ataupun juga saluran irigasi yang akan nanti mengairi sawah-sawah itu. Tetap dirawat begitu. Tetap dirawat lah, Pak Bowo. Nah, tambahan lagi Pak Bowo yang tadi bicara bagaimana mendorong kesadaran masyarakat untuk memelihara embung. Baik bagaimana juga mengefisienkan pemanfaatan airnya ataupun juga penghijauan di daerah sekitar embungnya, begitu. Nah, catatan kami yang menjadi sangat penting di aspek produksi ini itu adalah bagaimana perubahan budaya tanam, Pak Bowo. Tapi yang jadi hal yang menurut kami sangat penting itu adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan akses informasi atas perubahan pola curah hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim itu sendiri. Harapannya itu diberikan oleh pemerintah begitu ya? Ya, aksesnya lah paling akses mau nggak mau lah itu, karena kan memang itu. Nah, saya kira ini jadi investasi sangat penting bagi pemerintah. Karena apa? Karena melalui petani kita edukasi terkait dengan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi pola curah hujan, menambah kerentanan akan kekeringan dan potensi gagal panen. Masyarakat yang sudah teredukasi ini tentu nanti bisa lebih survive lah. Harapannya gitu. Itu ya. Harapannya itu. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya nanti memberikan informasi itu, gitu kan? Terima kasih Om Syarif. Tapi ini tidak hanya menjadi PR-nya pemerintah Saburai Jua dan masyarakat, tapi tentunya karena keberadaan SIP di sana
yang representasinya adalah Om Syarif dan teman-teman di sana. Saya pikir ini menjadi PR kita semua, bagaimana kita bisa mengoptimalkan terkait dengan sumber daya yang ada di sana, dan harapannya tadi, harapan yang terakhir, bahwa masyarakat mampu mengelola dan paling tidak bisa survive dan sustain terkait dengan ketersediaan pangan itu. Ya Om Syarif, tadi kan sudah ada harapan terkait dengan produksi ya. Nah, kalau terkait dengan konsumsi, kan sistem pangan kita itu produksi, konsumsi, dan perdagangan. Betul. Yang ini Om, yang konsumsi dan perdagangan. Dan satu lagi Om, nanti ya, kalau mungkin didatangkan, bagaimana menurut Om Syarif solusi jangka panjangnya terkait dengan persoalan yang kita hadapi itu? Iya, konsumsi ya dengan kondisi yang sekarang, Pak Bo, tadi ada minat konsumsi yang berubah ya dari pangan lokal ke beras. Saya kira ini memang perlu digalakan lagi terkait dengan kampanye pola konsumsi B2SA atau beragam, bergizi seimbang, dan aman. Oke, ya, gitu ya. Jadi mendorong kampanye ini tentu untuk merubah pola konsumsi masyarakat, bukan hanya konsumsi beras saja, tetapi ada pangan lokal yang memang jauh bisa kita produksi sendiri dan ada gitu ya. Ada sorghum, tentu yang kalau bicara pangan lokal di Sabu, kacang hijau, ada sorghum, kacang hijau, ada gula sabu, gitu ya. Nah, ubi, labu pun juga sudah ada, kan gitu. Artinya itu bisa dikonsumsi. Itu menggalakkan kembali kampanye lah, Pak Bo, untuk pola konsumsi pangan lokal. Nah, terus di aspek perdagangan, ya tahun lalu pemerintah kabupaten sebenarnya sudah membuat kebijakan adanya surat edaran diversifikasi pangan. Untuk pangan lokal ya? Untuk pangan lokal. Bagaimana sebenarnya mewajibkan ada pangan lokal di setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Betul. Tetapi ini masih belum berjalan optimal, gitu ya. Nah, saya kira ini bagaimana keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan ini. Sayang sekali kalau kemudian kebijakan yang bagus ini kemudian tidak diimplementasikan, apalagi dampaknya. Kalau ini berjalan bagus, tentu akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, karena serapan hasil pertanian pangan lokal yang diproduksi. Gitu. Nah, tentu di aspek lain, di bicara perdagangan, ya ada perhatian dari pemerintah juga, upaya perlindungan pangan gitu ya, bagaimana memberikan akses perdagangan kepada para petani pangan lokal agar hasil produksi pertanian terutama itu bisa ditampung dan itu berdampak kepada ekonomi masyarakat gitu. Nah, kalau bicara solusi ya ini agak cukup kompleks ya, Pak Bo ya. Tapi paling tidak menurut yang gagasan dari Ya, kalau kami kembali lagi kepada program bicara kemandirian sistem pangan lokal berkelanjutan, tentu bagaimana pemerintah dan juga nanti bekerja sama dengan mitra, salah satunya Yayasan SIP di Saburaya Jua, sama-sama mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan. Apalagi dengan kerentanan pola curah hujan yang berubah, ini resikonya makin tinggi produksi pangannya. Ini baik pemerintah ataupun juga mitra termasuk YSI bisa bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat dan juga bagaimana melakukan pendampingan produksi pertanian. Kalau edukasi itu Om, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Apa kerjasama dengan media-media yang ada atau gimana itu? Betul Pak Bowo. Edukasi terkait dengan satu, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk kembali lagi kepada pangan lokal, terus kemudian bagaimana penerapan konsumsi pola pangan B2SA. Nah, saya kira sarananya sudah ada lah di Sabu Saburaya. Kebetulan di Sabu ada radio RSPD yang dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Kominfo. Saya kira ini bisa dimanfaatkan dan bisa dimaksimalkan agar jaringannya itu bisa mengakses semua wilayah.
Dan bisa didengarkan gitu ya. Bisa didengarkan oleh semua masyarakat Sabu gitu. Nah, kalau ini bisa bisa menjadi program yang bisa diterapkan, saya kira termasuk juga edukasi perubahan iklim, itu bisa dilakukan melalui radio. Radio itu, Begitu Pak Bu. Nah, kalau ini Om, kalau itu kan cara edukasi. Kalau yang terkait kebijakan, kira-kira ada nggak menurut Om Syarif ada satu kebijakan yang bisa memberikan solusi terkait dengan persoalannya? Atau regulasi lah ya. Kebijakan yang ada, SE diversifikasi pangan, tentu ini masih belum mengcover semua, termasuk juga bagaimana perlindungan para petani, begitu ya. Nah, harapan kami dan juga hasil dari diskusi dengan teman-teman OMB, terutama, ini ada kebijakan setingkat perda lah ya, peraturan daerah, bicara terkait kabupaten, bicara terkait dengan kemandirian pangan, gitu ya. Jadi bagaimana di dalamnya mengcover terkait dengan perlindungan produksi pangan lokal, itu juga bagaimana mendorong pola konsumsi dan juga bagaimana pemerintah melindungi terkait dengan perdagangannya. Selain itu pun juga bagaimana pendekatan agroekologi bisa diterapkan sebagai bagian dari sistem yang dilakukan oleh. Betul. Nah, saya kira ini bisa diimplementasikan melalui Perda Kemandirian Pangan Kabupaten Sabu. Kalau menurut Om Syarif, ini tahapannya yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Sabu, baru tahapan gagasan atau sudah mulai penyusunan draft atau gimana Om Syarif? Terkait dengan regulasi tadi. Untuk titik mulainya sebenarnya sudah ada ya, kebijakannya sudah ada. Ada SE diversifikasi dan juga surat edaran maksudnya. Edaran. Ya. Terus yang kedua ada ranperda terkait dengan perlindungan petani dan nelayan. Tapi saya kira ini masih parsial. Belum bisa mengcover. Nah, harapannya ini bisa naik lebih strategis lagi menjadi Perda Kemandirian Pangan di Kabupaten Sabu Raijua. Nah, gitu. Itu yang bisa ngeklop dengan yang dilakukan oleh kita ya. Betul. Di SI. Oke, saya pikir cukup memberikan informasi buat kita ya terkait dengan kondisi kekeringan, kondisi pola curah hujan, dan yang jelas ini bagian dari dampak perubahan iklim, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Begitu Friendship, terima kasih untuk atensi dan perhatian teman-teman sekalian. Salam. Minum kopinya Om, seruput lagi. Terima kasih. Mantap.